أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Baik, hadirin majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadiri kegiatan rutinitas kita mingguan ini, yaitu di Majelis Ta'lim Qariyatul Quran. Dan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, saya tidak akan panjang lebar untuk membahas yang sudah saya bahas kemarin, tapi hari ini kita akan membahas sedikit tentang perlunya kita membaca Al-Quran. Pembahasan di pagi hari ini mudah-mudahan setelah mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan nanti, ibu dan bapak saya harapkan untuk dapat melaksanakan minimalnya membaca Al-Quran di setiap harinya. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Qariyatul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada manusia tercinta dan manusia pilihan, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, ini kitab Al-Quran yang luar biasa bagi umat manusia, umatnya Nabi Muhammad. Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk menghafalnya. Bahkan dari kitab-kitab yang lain seperti dari kitab Jabur, Taurat, Injil, ini sulit untuk dihafalkan, tetapi Allah memberikan anugerah bagi umat manusia menghafalkan Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, ketika Allah sudah memudahkan untuk menghafal Al-Quran, apakah kita sudah bisa membacanya atau belum? Ini yang jadi pertanyaan. Dan apakah kita juga, sudahkah kita mengajarkan untuk anak-anak diri kita agar supaya mereka membaca Al-Quran? Ini yang sekarang diabaikan oleh umat manusia di zaman sekarang. Kenapa saya bilang bisa diabaikan? Karena lagi-lagi manusia di zaman sekarang penuh kesibukan, disibukkan waktunya dengan melihat gadgetnya, dengan melihat handphonenya. Kenapa? Karena handphone atau gadget ini dikemas sedemikian rupa sehingga orang ketika melihat handphone, karena banyak fitur-fitur dan aplikasi yang dapat mengelabui, sehingga mereka terjun dan terus-menerus diperdaya oleh handphone tersebut. Mereka asik, jangankan mau tidur, bangun tidur pun yang teringat hanyalah handphone atau gadget tersebut. Ini PR buat kita. Bagaimana cara meningkatkan bacaan kita, bagaimana cara meningkatkan istiqomah kita untuk selalu membaca Al-Quran di setiap hari ini. Maka untuk itu, sebelum kita kemana-mana, maka kita tengok dulu begitu pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah kita Muhammad SAW.
Dan istimewanya Al-Quran ini luar biasanya, ibu-ibu, bapak, bahwa setiap kali kita membaca Al-Quran, satu kalimat dari Al-Quran itu pahalanya tidak langsung satu kalimat itu satu pahala. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian ada Alif Lam Mim, ayatnya Alif Lam Mim. Lihat, ada berapa huruf dari Alif Lam Mim? Ada tiga huruf. Itu tidak serta-merta pahalanya cukup satu. Tapi ternyata di situ Allah berikan yang luar biasa buat kita. Bagi orang itu tidak serta-merta pahalanya cukup satu. Tapi ternyata di situ Allah berikan yang luar biasa buat kita. Bagi orang yang membaca Al-Quran, dari satu huruf alif saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Maka Alif Lam Mim itu bukan cuma satu kebaikan doang, tetapi alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, dan mim satu kebaikan. Dalam hal ini satu kebaikannya dalam membaca Al-Quran itu diberikan pahalanya. Ini hitung-hitungan matematika ya. Berbeda dengan hitung-hitungan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bahkan lebih daripada ini. Kebaikan pertama, satu huruf dari Al-Quran itu diberikan 10 kebaikan. 10 kebaikan yang satu huruf alif itu mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Artinya dalam 3 huruf ini kita mendapatkan 30 pahala kebaikan. Allahu Akbar, luar biasa ibu. Jadi mari ayolah. Ini dari 3 huruf pun Allah berikan 30 kebaikan. Apalagi kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ya. Kemudian kita membacanya juga, Masya Allah. Dari Bismillahirrahmanirrahim pun sudah kita mendapatkan 190 kebaikan. Betul. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Kali aja 10. Jadi 190 kebaikan. Ini luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad supaya terus-menerus membaca Al-Quran. Jangan sampai tidak membacanya. Bulan Ramadan kemarin ini sangat disayangkan seandainya kita tidak sampai membaca 30 juz. Ya. Nah, sayang kenapa? Di situ di bulan Ramadan dilipat gandakan lebih banyak lagi Allah berikan pahalanya. Berkali-kali lipat ketika kita banyak membaca Al-Quran, ketika kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ketika mereka membaca Al-Quran, ketika kita banyak membaca Al-Quran. Apalagi sih keistimewaan yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran di sini bisa disebutkan satu orang yang menghafal Al-Quran. Mereka orang yang menghafal Al-Quran itu ahlul Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka orang yang menghafal Al-Quran itu ahlul Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa lagi yang menjadi ahlul Quran di sini adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Hanya ingat terus membaca. Jadi setiap waktunya dia ingat Al-Quran, itu membaca Al-Quran. Nah, ini yang menjadi salah satu ahli Al-Quran. Dan nantinya orang yang Al-Quran ini akan menyelamatkan 10 orang dari sana keluarga yang masuk ke dalam neraka. Artinya ketika keluarga kita ada 10 orang di dalam neraka, itu akan diambil, itu akan diselamatkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang menjadi ahlul Quran, yang menjaga Al-Qurannya. Ini bisa menjadi syafaat buat orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini istimewa sekali Al-Quran, luar biasa. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang setelah Allah berikan dan kesempatan itu untuk tidak digunakan membaca Al-Quran. Ya, maka mari ibu bapak, mulai detik ini kita bismillah, ya, paksakan untuk selalu membaca Al-Quran minimal 1 lembar dalam sehari. Enggak bisa dalam 1 lembar itu
boleh saja 10 ayat. Dari 10 ayat kalau nggak mampu juga 5 ayat. Dari 5 ayat nggak mampu juga karena banyak kesibukan yang kita lakukan, nggak apa-apa. 1 ayat pun, yang penting kita bisa membaca setiap harinya, jangan sampai enggak. Apalagi kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Bu, Pak, jangan sampai nih anak kita diajarin alif ba ta sa-nya sama guru ngaji. Anak kita kenal huruf alif ba ta sa-nya sama guru ngaji. Kenapa? Saya bilang nggak boleh. Karena ketika ibu bapak memberikan anak kepada guru ngaji, pahala buat mengajarkannya itu akan didapatkan oleh siapa? Oleh guru ngajinya. Contoh, anak kita ditaruh di guru ngaji, dia belajar alif ba ta sa. Yang ngajarin siapa? Guru ngaji. Bapaknya apa ibunya? Guru ngaji dong. Bapak hanya menyerahkan kepada orang lain. Yang mengajarkan pertama kalinya adalah guru ngaji. Apakah ibu dan bapak mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala. Apa? Ketika menunjukkan kepada kebaikan. Mandalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada seorang, maka akan mendapatkan pahala sama seperti yang dilakukannya. Sehingga jadi ketika ibu apakah mendapatkan pahala? Dapat. Cuman nggak sebanyak guru ngajinya. Jadi nanti yang banyak pahala guru ngajinya itu. Sehingga si anak bisa ngaji Quran, dia tiap waktu bisa baca Quran, maka pahalanya terus mengalir kepada guru ngaji. Tetapi beda ketika ibu dan bapak mengajarkan alif ba ta sa-nya di rumah. Setelah mereka kenal dengan huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa, sampai huruf ya, kemudian dibarengi langsung disuruh lebih memperdalam lagi ke orang lain atau ke guru ngajinya, ibu dan bapak tetap akan mendapatkan pahala dari 1 huruf alif Al-Quran itu mengalir kepada ibu dan bapak. Itu perbedaan luar biasa. Ini Al-Quran, mari kita jaga, kita dawamkan, kita istiqomahkan. Kurangin anak-anak kita, batasi anak-anak kita menggunakan handphone atau gadget. Sebelum membaca Al-Quran, mereka jangan dulu memegang handphone atau gadget terlebih dahulu. Jadi berikan syarat kepada anak-anak kita, ketika mereka teringat handphonenya, bilang ke mereka, nak, sebelum handphone ini ayah kasih, atau ibu kasih, atau mamah kasih, atau bunda kasih, silahkan baca dulu 1 lembar dari Iqra-nya, 1 lembar dari Al-Qurannya. Setelah itu baru perbolehkan untuk memegang handphonenya. Ini salah satu trik yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita, supaya anak kita cinta terhadap Al-Quran, bukan hanya cinta terhadap gadget itu sendiri. Baik, itu saja mungkin yang perlu dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Yakin dan jelaslah bahwa kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran ini, kitab yang paling istimewa yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga pada umatnya, agar menjadi penolong dan syafaat di yaumul akhir kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup majlis kita ini dengan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kurang mohon maaf.